Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk kembali kita hari ini belajar matematika. Apa kabar Ananda sekalian? Mulai dari kelas 91 sampai kelas 912. Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Udah masing-masing mau belajar kan? Udah di depannya ada buku paket. Semua udah punya buku paket kan? Jadi kita lanjutkan pelajaran kita. Waktu yang lalu kalian sudah belajar yaitu tentang bilangan berpangkat dan akar yang disajikan oleh Pak Rahmat dan Bu Lina. Jadi sekarang kita lanjutkan ya. Sekarang adalah bab 2. Perhatikan ya Nanda. Bab 2 yaitu tentang persamaan kuadrat. Coba buka bukumu halaman 36 yang punya buku paket yang dipinjam di perpustakaan. Jadi KD kita sekarang ini dalam persamaan kuadrat adalah menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penjelasannya. Jadi lihat halaman 36 ada di situ yaitu konsep pembelajar yang akan kita pelajari pada pembelajaran persamaan kuadrat. Perhatikan ya Anda, ini dia halaman 36. Halaman 36 berarti dia di situ ada persamaan kuadrat, konsep-konsepnya yang akan kita pelajari yaitu pertama pengertian persamaan kuadrat. Kemudian menyelesaikan persamaan kuadrat, ini dia. Kemudian karakteristik akar persamaan kuadrat. Ini penerapan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang akan kita bahas pada bab 2 ini. Kemudian kita pertama pengertian persamaan kuadrat yang kita pelajari sekarang ya Nanda dan menyelesaikan persamaan kuadrat. Perhatikan Nanda bahwa persamaan kuadrat yaitu ini dia, perhatikan ya. Persamaan kuadrat adalah di buku sebenarnya ada itu, cuma ibu ringkas di sini ya biar lebih jelas. Baca di bukumu. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya 2. Bentuk umumnya adalah yaitu ini dia, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Dengan a tidak boleh sama dengan 0 dan A, B, C anggota bilangan real. Jadi bilangan A, B, C ini A, B, C disebut dalam persamaan kuadrat disebut dengan koefisien. Masih ingat pelajaran kelas 7 waktu yang lalu kan? Sebagai contoh Nanda perhatikan bentuk persamaan kuadrat itu sebagai contohnya. Tentukan misalnya kita buat A, B, C pada persamaan kuadrat berikut ini. Ini sebagai contohnya. Misalnya ini persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 3x tambah 4 sama dengan 0. Ini hanya sekedar mengingatkan saja, yaitu agar rileks pemikiranmu. Waktu yang lalu kita sudah belajar bentuk kuadrat waktu yang lalu di kelas 7. Perhatikan ya Nanda, berarti ini 2x kuadrat tambah 3x tambah 4 sama dengan 0. Kita masih mengenalkan ABC biar kamu segar pemikirannya. Berarti koefisien dari x kuadrat berarti ini adalah A. A-nya berarti sama dengan 2. Kemudian B adalah koefisien daripada x. Berarti B sama dengan 3. C sama dengan yaitu 4. Nah, udah ingat kan? Kemudian kalau berbentuk seperti ini, B 4x kuadrat kurang 9. Maka ini kan A-nya berapa sama dengan A-nya? AX kuadrat berarti A sama dengan 4x kuadrat berarti 4. B-nya adalah koefisien daripada X. Sementara X di sini tidak ada. Berarti adalah kalau tidak ada berarti sama dengan 0. Kemudian C-nya adalah konstanta. Berarti C-nya sama dengan negatif 9. Sudah ingat kan? Yang seperti ini kan? Ya, kita lanjutkan ya Nanda. Bentuk umumnya tadi kan Nanda, bentuk persamaan kuadrat itu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi Nanda untuk
mengenalnya yaitu jika A sama dengan 1. Jadi jika A sama dengan 1, maka ini kalau seperti ini disebut, ini berarti X kuadrat A sama dengan 1 tambah BX tambah C sama dengan disebut dengan, ini adalah persamaan kuadrat biasa. Ini disebut dengan persamaan kuadrat biasa. Persamaan kuadrat biasa. Kemudian jika B sama dengan 0, berarti bentuknya adalah AX kuadrat tambah C sama dengan 0. Disebut dengan persamaan kuadrat murni. Ini disebut dengan seperti ini bentuknya, persamaan kuadrat murni. Kemudian bentuk yang ketiga, jika C sama dengan 0, X kuadrat tambah BX sama dengan 0, ini disebut dengan persamaan kuadrat tidak lengkap. Kalau seperti ini disebut dengan seperti ini, persamaan kuadrat tidak lengkap. Tidak lengkap. Jadi sebagai contoh nak ndanda, yang misalnya kalau seperti ini contohnya, kalau dia X kuadrat tambah 3X tambah 5 sama dengan 0. Ini berarti disebut dengan bentuk yang pertama, yaitu persamaan kuadrat biasa. Kemudian lagi, ini adalah yang biasa. Kemudian apabila ada misalnya 2X kuadrat tambah 4 sama dengan 0. Ini disebut dengan persamaan kuadrat murni. Kemudian jika ada, yaitu jika C sama dengan 0, yaitu misalnya 5X pangkat 2 tambah 10X sama dengan 0. Ini disebut adalah kuadrat tidak lengkap. Ini sebagai contohnya. Udah kenal Nanda bahwa persamaan kuadrat itu ada beberapa bentuk atau jenisnya, ya seperti ini ya. Udah, kita lanjutkan ya. Sekarang adalah tentang yaitu menentukan akar persamaan kuadrat. Perhatikan ya Nanda bahwa akar persamaan kuadrat adalah nilai variabel X yang memenuhi persamaan kuadrat. Jadi yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah ada beberapa cara sebenarnya dalam menentukan persamaan akar kuadrat, yaitu dengan cara pemfaktoran. Kita lihat tadi, ulangi lagi, yaitu peta konsep ya anakku. Ini ada dengan cara ini pemfaktoran. Ada cara pemfaktoran, ada melengkapi kuadrat sempurna, ada dengan rumus ABC. Jadi untuk pertama ini kita adalah dengan memfaktorkan. Jadi langkah yang pertama harus difaktorkan dulu, kalau tidak bisa lagi baru dengan ini senjata yang kedua, yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Kemudian lagi baru yang ketiga, kalau nggak bisa lagi kita kerjakan kedua ini adalah dengan rumus pamungkas, yaitu rumus ABC. Jadi inilah ada 3 cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, kemudian dengan rumus ABC. Jadi yang pertama kita pelajari dulu ya Nanda, ya dengan memfaktorkan. Memfaktorkan ini juga ada beberapa bentuk, yaitu lihat halaman 36 ya. Ada bentuk jika X kuadrat tambah BX tambah C jika A sama dengan 1. Ada bentuk jika A tidak sama dengan 1. Ada dalam bentuk yaitu jika B-nya tidak sama dengan 0. Jadi nanti adalah selisih kuadrat dia. Jadi ada beberapa bentuk yang akan kita pelajari dalam memfaktorkan. Perhatikan ya Nanda. Jadi bentuk pertama kita buat, bentuk pertama ini adalah X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 untuk A sama dengan 1. Maka rumusnya X kuadrat tambah BX tambah C, maka kita uraikan ini. Rumusnya nanti X kuadrat tambah P tambah Q kali X tambah
P kali Q. Maka akar-akarnya adalah X tambah P kali X tambah Q. Ini ada syaratnya. Syaratnya berarti ini adalah C sama dengan ini syaratnya. C itu P kali Q. Yang di sini C ini adalah P kali Q. B, yang B ini harus P tambah Q. Baru kita faktor-faktorkan. Perhatikan Nanda sebagai contoh. Tentukan akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Yang B yaitu X kuadrat kurang 9X tambah 20 sama dengan 0. Perhatikan ya Nanda. Kita selesaikan yaitu yang A, yaitu X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Jadi kan tadi udah kalian Ibu jelaskan tadi kan bahwa X kuadrat tambah P tambah Q kali X tambah P kali Q. Jadi syaratnya C itu langkah pertama kita buat adalah P kali Q. B itu P tambah Q. Jadi Nanda di sini C di sini tadi kan udah kita tahu kan. Tadi A adalah berarti 1, B berarti 5, C berarti 6. Jadi kita cari dulu. Ini kalau kita faktorkan berarti langsung aja ya. Ini adalah X tambah titik-titik. Ini P berarti kita mencari ini. Kemudian X tambah titik-titik. Kita mencari P dan Q. Dengan syarat C. C berarti 6 kan Nanda? Berarti 6. Ini 6 kita buat di sini. 6 sama dengan P kali Q. Berarti di sini adalah kali. Berapa angka P dan Q? Kalau dikalikan sama dengan 6. Tapi B-nya berarti 5. Di sini 5 berarti sama dengan di sini tambah. Berapa angka di sini? Jadi langkah pertama Nanda, kita lihat dulu kali-kali 6. Ini kali-kali 6. Kali-kali 6 itu buat di sini 6. 6 berarti di sini 6. 6 kali-kali 6 berarti 1 kali 6. Ya kan, sama dengan 6. Kemudian berapa lagi kali-kali 6? Yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi di sini angka, manakah kemungkinan ini adalah jumlah? Karena di sini positif, maka dijumlahkan sama dengan 5. Iya kan? Maka pasti 2 dan 3. Maka Nanda, angkanya adalah P itu berarti 2, Q itu adalah 3. Apakah 2 kali 3 sama dengan 6? Ya. 5 berarti 2 tambah 3. Ngerti kan? Jadi di sini baru kita bentuk X berarti P. P-nya adalah 2, Q-nya adalah 3. Nah, lihat ini Ananda, C sama dengan P kali Q, B sama dengan P tambah Q. Nah, berarti P adalah 2, Q adalah 3. Maka faktor-faktornya adalah bisa kita bentuk X tambah yaitu 2 dikali yaitu X tambah 3. Ini adalah sama dengan 0, sama dengan 0. Baru kemudian kita cari faktornya. Akarnya, bukan faktor, akarnya adalah berarti X tambah 2 ini sama dengan 0. X sama dengan negatif, ini kan tambah pindah ke sebelah kanan, berarti sama dengan negatif 2. Kemudian yang ini X tambah 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 3. Maka himpunan penyelesaian atau akar-akarnya adalah yaitu negatif 2, negatif 3. Maka akar-akarnya adalah ini negatif 2, negatif 3. Ngerti Nanda? Bisa kan? Selanjutnya Nanda kita jawab yang kedua ya. Yang kedua adalah X kuadrat kurang 9X tambah 20 sama dengan 0. Sama seperti yang tadi caranya. Berarti di sini adalah C berarti 20. Berarti kita buat di sini 20, di sini berarti 20 sama dengan 20 ini kalau dikalikan sama dengan 20, kemudian kalau ditambah sama dengan negatif 9. Ini kita bentuk dulu ya, sama seperti yang tadi.
Berarti kita buat ini, berarti X tambah titik-titik, X tambah titik-titik di sini. Berapa angka? Kalau dikalikan sama dengan 20, tapi kalau dikurang sama dengan negatif 9. Berarti kita sama seperti yang tadi, kita buat kali-kali 20. 20. Berarti 1 kali 20. Kemudian lagi 2 kali 10. Masih ingat kan Nanda kali 10? Yaitu 2 kali 10. Kemudian 3 bisa dibagi 3. 3 enggak? Berarti 4. Yaitu bisa kan? 4 kali 5. Kemudian 5 kali 4. Ya kan? 5 kali 4. Jadi udah berulang. Kalau udah ada berulang berarti sampai sini aja Nanda. Kita lihat di sini 20. Mana yang kemungkinan sama dengan negatif 9? Berarti karena ini adalah jumlah positif, berarti ini adalah dijumlahkan. Berarti 20 kita pakai adalah ini, berarti 4 dan 5. Hanya karena ini negatif, maka dua-duanya adalah negatif. Jadi sama dengan kita pakai 4 kali 5. Tapi karena ini negatif, maka di sini negatif, di sini negatif. Maka negatif 4 ini tambah negatif 5. Dengerti Nanda? Berarti sama dengan ini kita bentuk, berarti X karena dia negatif langsung aja ya Nanda. Jadi X kurang 4. Kemudian X kurang 5. Ini sama dengan 0, sama dengan 0. Maka faktor-faktornya berarti X kurang 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan kurang 4, jadi pindah jadi positif. Kemudian ini X kurang 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan pindah sama dengan 4. Maka himpunan, tadi di sini adalah himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian sama dengan ini negatif 2,3. Ini juga himpunan penyelesaian, akar-akarnya adalah berarti ini tadi 5 ya, bukan 4, 5. Berarti adalah 4,5. Dengerti Nanda? Ya Ibu, harap kalian ngerti. Kalau gitu kita kerjakan yang ini ya. Ini dia. Coba kerjakan ini. Ada Ibu buat 5 soal, yaitu carilah dengan cara seperti yang tadi. X kuadrat tambah 7x tambah 12 sama dengan 0. X kuadrat kurang 6x tambah 8 sama dengan 0. X kuadrat kurang 8x kurang 9 sama dengan 0. X kuadrat tambah 4x kurang 12 sama dengan 0. Kemudian X kuadrat kurang 9x kurang 36 sama dengan 0. Jadi kerjakan ya Nanda. Kalau kurang ngerti, kau lihat lagi yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian tanya orang-orang di sekitarmu yang mengerti. Segera kerjakan, jangan lama-lama. Kirim ke KI 4. Nanda, kalian sudah kelas 9. Tolonglah kerjakan, jangan bermalas-malas. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.